topik kita untuk proyek PBO itu kita dikasih topik yaitu uang e-money. Jadi kan mungkin di antara kita pasti kita baca kan tentang uang e-money ini kan. Jadi langsung kujelaskan aja intinya. Di sini uang e-money ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang e-money, uang elektronik lah. Jadi di sini kita diminta oleh perusahaan ini untuk membuat fitur-fitur yang di uang e-money ini. Yang pertama itu si pengguna dapat mendaftarkan diri ke sistem kan, dapat akun masing-masing lah. Baru yang kedua, pengguna dapat melakukan top up saldo ke akun mereka. Yang ketiga, pengguna dapat melakukan transfer ke akun lain kan. Baru yang keempat, pengguna dapat melakukan pembayaran belanja dengan memasukkan nomor virtual account yang diberikan oleh toko yang bekerjasama dengan sistem. Yang kelima, pengguna dapat melihat riwayat transaksi mereka. Dan keenam, pengguna dapat melihat hari terboros mereka dalam 1 minggu terakhir. Jadi, menurut yang lain, ada lagi yang mau kita tambah di sini? Atau memang udah cukup itu? Perlu sih beberapa. Kayak verifikasi, mengelola, kayak gitu kayak harus kita tambahin juga di use case kita nantinya. Yang kemarin yang kayak ide kami sama si Alex juga kan, yang donasi-donasi, kan itu bisa juga kita tambahi. Apalagi sekarang kan kayak pandemi corona ini kan udah hampir semua yang berbasis vintage buat fitur untuk donasi kayak ke rumah sakit atau ke korban gitu. Bisa sih, bisa. Terus juga kan di si pemilik perusahaannya kan juga harus bisa melihat perkembangan apanya kan, perkembangan aplikasinya kan, biar dia tahu di mana naiknya, di mana turunnya, apa penyebabnya kan penting juga itu kan kita buat. Iya. Jadi sesuai yang udah kita rembukan, berarti ada beberapa tambahan untuk use case kita. Pertama, si pemilik perusahaan itu kan dapat melihat perkembangan aplikasinya kan. Baru si Admin. melakukan verifikasi lah kan, melakukan verifikasi. Terus user atau pengguna dapat melakukan donasi lah. Jadi menurut use case kita tadi, yang bisa ku ringkaskan kan tentang aktor kita, yang penting itu hanya 3. Si user, admin sebagai yang mengatur database lah, database si user dan juga membuat verifikasi, sama pemilik perusahaan. Ada tambahan tentang aktor? Kayaknya udah cukup sih itu. Iya, kayaknya udah bisa sih. Oke lah, oke. Baru kemudian kita gambar dulu apanya ya, use case diagramnya. Sekarang aku bakal jelasin tentang use case diagram dari Wengmoney ini. Jadi sistemnya ini kan bisa dipakai oleh user. Jadi dari use case diagram kita ini kan kita bisa lihat ada 3 aktor utamanya, yaitu user, admin, sama pemimpinnya. Jadi user ini bisa melakukan beberapa tindakan melalui sistem ini. Ada sekitar 7 use case pada use case diagram ini. Use case-nya itu kan ada bisa melakukan donasi, registrasi akun, melakukan pembayaran, melihat riwayat, dan lain-lain. Sebenarnya use case-nya ini ada use case login. Namun karena semua use case-nya ini harus melalui login dulu, jadi ada baiknya kita nggak usah bikin login, karena semua use case-nya ini kan harus include ke login-nya sendiri. Terus, kalau untuk use case-nya di admin itu kan ada 4. Dan use case-nya ini juga 3 dari use case-nya admin ini harus include ke use case-nya user. Karena seperti use case verifikasi akun itu include ke registrasi akun miliknya user kan. Karena use case-nya ini bisa dilakukan kalau si user udah meregistrasi akunnya. Khusus untuk pemimpin hanya 1 aja, yaitu hanya bisa melihat keuangan perusahaan melalui sistem.
Itu aja sih. Atau ada lagi tambahan? Udah sih, udah Kayaknya bagus udah sih. sih. Oke. Oke, karena udah fix use case diagram kita lanjut dengan use case skenario ya, yang udah kita bagikan tugas dan juga udah kita lampirkan juga kan use case skenario. Jadi, mohonlah jelaskan perihal use case skenario-nya. Jadi mungkin kalau nanti salah apa bisa nanti kita perbaiki lagi. Dari registrasi dulu. Ya, Alda. Oh, Alda. Jadi kalau use case skenario registrasi ini kan, pertama kan kita ngasih identifier-nya. Kita buatlah untuk use case registrasi, identifier-nya itu UC01. Tujuannya itu supaya user itu bisa melakukan registrasi akun di aplikasinya itu sendiri. Terus untuk primary aktornya kan ya udah pastilah user kan. Sedangkan secondary aktornya itu aktor yang terlibat dalam use case itu. Kan bisa dilihat kan kalau registrasi itu kan include ke verifikasi akun user kan. Jadi itu secondary aktornya itu admin. Triggernya itu kan hal yang dilakukan sebelum use case ini kan. Jadi usernya itu membuka aplikasi sama mendaftarkan akunnya. Kalau kondisi sebelum melakukan registrasi ini kan pasti user membuka aplikasinya, terus memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk mendaftarkan akun. Post condition ini kondisi setelah melakukan registrasi. Berarti user itu bisa berhasil melakukan registrasi akun, bisa memiliki akun, sama user juga udah terdaftar, dan fitur-fitur pada aplikasi itu kan bisa digunakan oleh user. Ini kan success skenario ini maksudnya tahapan si user itu berhasil melakukan registrasi. Misalnya dilihat ada 4 tahap. Terus extension skenario ini di luar dari use case-nya nih. Jadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam use case lah misalnya. Jadi user itu nggak memenuhi syarat registrasi akun, jadi nggak bisa dia mendaftar. Sama data yang dimasukkan user itu, misalnya udah pernah dipakai sebelumnya dalam mendaftar akun di aplikasi itu. Itu sih aku bikin untuk tabel registrasinya. Registrasi. Kita lanjut aja. Lanjut. Si Alex. Oke, sip. Jadi sekarang aku akan menjelaskan tabel untuk melakukan transfer. Jadi identifier-nya itu UC03. Tujuan ataupun goal-nya itu user itu dapat mengirim saldo sama user lain. Terus primary actor-nya yang pasti user dari Wangi Money. Secondary actor-nya nggak ada. Terus trigger di sini karena kita anggap itu semuanya udah dalam login, berarti di sini istilahnya udah di dalam aplikasi. Hanya aku buat di sini triggernya seorang user login pada aplikasi Wangi Money. Kemudian prekondisinya itu terkoneksi dengan internet ataupun udah login tadi kan, baru memilih menu transfer, masukkan nomor tujuan akun yang ingin dituju, baru masukkan nominal, baru ini ada konfigurasi PIN ataupun password. Biar lebih aman transaksinya itu. Yang maksudnya di sini yang melakukan transaksi itu yang punya akun atau orang lain gitu. Terus post condition-nya transaksinya itu ataupun saldonya itu udah terkirim sama user yang dituju dan transaksinya sukses. Coba aku bawa lagi, Boy. Nah, di sini juga ada extend skenario. Extend maksudnya yang kemungkinan yang bisa membuat jadi batal. Nah, di sini kan ada user membatalkan transfer. Ya, terus ada transaksi dibatalkan. Kalau transaksinya dibatalkan berarti transfernya kan tadi kan nggak jadi, terus kembali dia ke menu utama. Jadi user bisa melakukan menu-menu yang lain. Yang kedua, transaksi gagal. Transaksinya gagal bisa karena bukan hanya usernya membatalkan atau karena mungkin password sama PIN yang salah. Itu sih. Oke, guys. Oke, jadi aku akan menjelaskan use case mengupdate saldo user. Jadi kan identifier-nya itu UC11, di mana tujuannya di mana admin mengupdate saldo pengguna. Jadi primary aktornya itu admin, baru secondary aktornya user.
Baru triggernya user itu melakukan transaksi pembayaran atau top up. Baru preconditionnya, yang pertama admin membuka data pengguna yang melakukan transaksi pembayaran atau yang top up. Baru yang kedua, admin melakukan update saldo pengguna. Setelah itu, untuk post conditionnya, admin berhasil melakukan update saldo si pengguna. Setelah itu, ada sukses skenario. Yang pertama, admin membuka data pengguna yang melakukan transaksi pembayaran atau top up. Yang kedua, admin melakukan update saldo pengguna. Ya, dimana di sukses skenario itu pastinya berhasil lah kedua-duanya ini. Baru untuk extension skenario, di mana admin itu gagal mengupdate saldo pengguna, sehingga ya admin itu melakukan update kembali. Lanjut. Oke, aku akan menjelaskan perihal use case donasi. Jadi identifier itu UC08. Tujuan itu adalah user melakukan donasi atau user melakukan transaksi donasi kan. Jadi primary actor itu user, secondary actornya nggak ada. Baru trigger itu adalah user melihat fitur donasi pada aplikasi. Nah, kalau nggak dilihat oleh user fitur donasinya. Nah, untuk yang pertama, user login ke aplikasinya, kan itu yang paling utama. Baru yang kedua, user membuka fitur donasi. Nah, untuk post condition itu, si user berhasil melakukan transaksi donasi. Nah, untuk sukses skenario-nya, yang pertama, user login ke aplikasi kan. Baru yang kedua, user membuka fitur donasi pada aplikasi. Yang ketiga, user memasukkan jumlah donasi. Yang keempat, user berhasil melakukan transaksi donasi. Jadi untuk extension skenario-nya, yang pertama, jika user gagal login ke aplikasi, maka user masukkan username dan passwordnya kembali. Baru kemudian untuk login kembali kan. Baru yang kedua, user gagal melakukan transaksi. Baru user mengulang kembali transaksi donasi dan kemudian melakukan donasinya kembali. Seperti itu untuk use case user melakukan transaksi donasi. Sekian video konferensi kita. Nanti jika ada nanti perbaikan lagi dari pembimbing kita, maka kita akan melakukan perbaikannya lagi melalui video konferensi. Oke? Oke. Bye-bye. Ciao. Let it go.